Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo. Jadi, Waalaikumsalam. Halo. jadi hari ini yang ngisi itu aku. Kita bahas ini ya, SBMPTN tahun 2011. Aku ambil di soalnya belum nih. Kayak kemarin rilis bahas. Tuh, langsung dimulai aja ya. Sebelumnya aku mau tanya nih, kalian ada yang dapat jadwal UTBK hari pertama nggak? Aku hari pertama, tapi Ih, gelombang kedua. semangat. Oke, kita mulai. Langsung kita bahas bareng-bareng nih. Kak, Satu. boleh izin nge-record nggak, Kak? Oh, ini di record kok. Kalau mau record gak apa-apa. Jadi Iya, biasanya buat nanti, pribadi, Kak. oh ya nggak apa. Biasanya record dari TKA itu kita upload di YouTube-nya TKA Ekonomi gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen buka lagi, bisa buka di YouTube TKA Ekonomi. Oke, langsung ya, bahas. Nomor satu, hal pokok yang menjadi masalah ilmu ekonomi adalah, coba kalian baca dulu. Kira-kira jawabannya apa nih? Ntar ya, aku nggak bisa buka. Kak, Yang lain gimana? Ada pendapat yang berbeda nggak? Nggak ya, jadi benar. Benar banget jawabannya itu E. Kenapa? Karena di ekonomi itu hal pokok yang menjadi masalah ilmu ekonomi itu kelangkaan. Kelangkaan ini terjadi karena apa? Kelangkaan terjadi ketika sumber daya ekonomi terbatas, sementara uh, kebutuhan kebutuhan seseorang itu tidak terbatas gitu. Nah, dari adanya scarcity ini atau kelangkaan, itu dampak langsungnya kenaikan harga gitu. Kira-kira teman-teman masih ada yang bingung nggak sama konsep kelangkaan? Nggak ya, udah jelas banget ya. Jadi secara demand supply, kelangkaan itu terjadi ketika demand-nya atau permintaan tuh lebih tinggi dari supply-nya atau penawaran. Gitu. Oke. Di nomor satu jawabannya E ya. Oke. Next. Yuk, nomor dua. Dapat diukur dari sisi apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah? Oke, ada yang bisa jawab nggak? Nomor dua. Open mic juga nggak apa-apa. B, Kak. B. Kenapa? Kenapa kok jawabannya B? Ada yang bisa ngasih alasan nggak? Yang PDB itu bukan sih, Kak? Iya, bener banget. Jadi kenapa kita jawabnya B? Karena pertumbuhan ekonomi ya, ini bukan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi itu kita bisa lihat dari peningkatan GDP atau PDB satu negara gitu. Nah, PDB itu apa? PDB itu pertambahan nilai real barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara. Itu kan. Jadi, kenapa jawabannya yang B? Karena kita menghitung nilai pertumbuhan ekonomi itu dengan cara dari GDP atau PDB gitu. Jadi jawabannya yang B. Ada yang masih belum paham nggak? Makasih ya tadi ya bantu ngasih alasan. Makasih yang udah jawab juga. Gimana nih? Ada yang masih belum paham nggak yang nomor 2? Kalau yang pembangunan ekonomi gimana Kak? Jadi perbedaan dari pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi itu kita bisa lihat dari
sininya. Di pertumbuhan itu mungkin nilai barang atau jasa memang naik gitu. Tapi kita nggak bisa mengukur apakah masyarakat di negara tersebut sejahtera gitu. Apakah produktif tenaga kerjanya di situ, terus kayak yang lain ini, apakah uh, lapangan kerjanya bagus, harga terkendali, itu yang kita nggak bisa lihat ketika kita menghitung pertumbuhan ekonomi. Tapi kita bisa lihat itu di pembangunan ekonomi ya. Kalau pembangunan ekonomi suatu negara itu bagus, artinya masyarakat di negara tuh sejahtera gitu. Tapi di pertumbuhan ekonomi cuma bisa lihat, oh ya GDP-nya naik. Tuh. Oke, tanya bedanya nilai real sama nominal. Kalau real itu kita lihat dari nilai nilai dasarnya nih. Misalnya kalau kalian ngitung inflasi pakai tahun dasar atau tahun tersebut gitu. Bisa kelihatan lebih jelas kan kalau kita lihat dari pertumbuhan dari 2012 pakai tahun 2012 terus itu kelihatan nih pertumbuhannya berapa. Tapi kalau kita nyari pakai yang angka nominal di tahun tersebut itu tuh tidak mencerminkan adanya inflasi. Itu bedanya real sama nominal gitu. Iya, tadi ada yang tanya kalau yang pembangunan ekonomi gimana Kak? Bener ada yang jawab tuh. Pembangunan ekonomi bisa kita lihat dari kurva Lorenz. Dari situ kita bisa menghitung yang namanya koefisien Gini. Yang kalau kalian ada yang pernah ikut kelas kita sebelumnya, kita pernah ngajarin gimana caranya ngitung koefisien Gini dengan cari luas dari kurva Lorenz itu dibagi sama bidang yang di kurva yang di cekungannya itu. Itu kurva Lorenz. Yep, bener banget. Gimana, ada yang masih belum paham nggak bedanya pertumbuhan sama pembangunan? Ada yang masih ada masih belum paham? Paham ya? Oke, sip. Ya lanjut. Nomor 3 nih. Ciri-ciri berikut yang selalu melekat pada seorang wirausaha adalah, coba dibaca dulu. Terus nanti ada yang jawab, boleh. Oke. Ada yang jawaban lain nggak? Semua ya? Iya benar. Jadi seorang wirausaha itu yang pertama harus berani, terus rasional dan progresif. Paling utama sih rasional ya, karena pilihan-pilihan mereka yang untuk menentukan kira-kira mau ngapain nih ke depannya, pakai strategi apa, itu harus rasional dulu gitu. Harus rasional, terus diterapkan dan progresif. Itu ciri-ciri dari wirausaha. Ini harus baca-baca aja sih. Tuh. Mana ada yang masih belum paham nggak? Nomor 3. Atau ada yang mau ditanyain nih? Paham, paham. Oke. Sip, sip. Lanjut ya. Nomor 4. Prinsip ekonomi bagi produsen adalah cara-cara mencapai A, B, C, D, E. Bentar. Nih, aku kecilin. Ada yang tahu nggak jawabannya nih? Pada jawab C semua ya. C. Nah, ada yang jawaban lain nggak? C sama D. Ada yang mau ngomong nih kira-kira kenapa C, yang D juga kenapa D? Ada yang mau nggak? Aku tunjuk ya. Faisal Andrianto, kenapa nih jawabannya C?
Yang lain juga boleh. Ya udah, gue bahas ya. Jadi yang nomor 4 ini sebenarnya bentar. Udah terjadi perubahan nggak sih? Jadi yang kita tahu ya, dulu tuh emang harus output maksimum dengan biaya minimum gitu. Tapi sekarang itu tuh nggak boleh. Kita bolehnya kayak output tertentu dengan biaya minimum atau output ya bener sih ya. Output tertentu dengan biaya minimum itu. Kalau aku menurutku jawabannya D. Soalnya kalau yang C kan maksimum tapi biaya minimum gitu. Kalau dulu emang ada nih ya gitu. Bilangnya maksimum dengan biaya minimum, tapi seiring berjalannya waktu itu tuh udah mengalami pergantian gitu. Kalau kita tuh harus meraih sesuatu dengan output tertentu tapi dengan biaya minimum itu boleh gitu. Kayak apa ya, ini loh kalau di pembahasan dasar tuh bentar. Prinsip ekonomi itu bukannya gini ya sekarang, pengorbanan hasil tertentu dengan pengorbanan hasil tertentu dengan pengorbanan minimum nggak sih? Aku setauku kayak gitu sekarang prinsip ekonomi. Soalnya pernah dibilangin kalau kita pengen menghasilkan sesuatu yang maksimum itu nggak mungkin dengan biaya minimum gitu. Mendapatkan sesuatu dengan biaya yang minimum gitu, nggak mungkin dengan pengorbanan minimum. Jadi yang baik ya kalau mau dapat output tertentu dengan biaya minimum, atau kalau di prinsip ekonomi itu untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya dengan pengorbanan minimum. Aku pernah tahu gitu, atau kalian ada yang pernah dikasih tahu guru atau gimana nih? Nah, ada yang bilang kalau biaya maksimum nggak mungkin dapat hasil maksimum. Iya benar gitu. Kalau biaya minimum nggak mungkin dapat hasil maksimal gitu. Terus kalau di Zenius gitu ya, maksimum dengan biaya tertentu. Justru kalau maksimum tertentu tuh aku nggak pernah dengar malah. Iya, jadi menurutku ya, kalau di sini emang kalau aku jawabannya do, karena nggak bisa tuh dapat sesuatu yang maksimum tapi biayanya minimum. Kayak kita pengen dapat sesuatu tapi pengorbanan kita minimum gitu. Bisanya ya dengan output atau hasil tertentu kita mengeluarkan biaya atau pengorbanan yang minimum, itu bisa gitu. Gimana? Teman-teman ada yang masih belum setuju atau gimana nih kalau kita jawab yang do? Atau udah setuju? Udah setuju belum guys? Coba aku baca chat kalian dulu ya. Harusnya jawabannya output max dengan biaya tertentu dari Zenius. Ya aku juga. Tapi di sini nggak ada kan? Nggak ada yang kayak gitu jawabannya. Nah, iya. Pokoknya kalau menurutku soal kayak gini itu kalian lihat dulu kira-kira jawaban yang baik apa nih. Pokoknya yang nggak bisa kita
terapkan sekarang tuh ya ini yang C, output maksimum dengan biaya minimum tuh nggak boleh gitu. Kalau aku lihat dari chat kalian, kan ada nih dibilang kalau di SKS katanya pengorbanan tertentu tuh hasil yang maksimum. Ada yang bilang juga kalau di Zen itu jawabannya output max dengan biaya tertentu. Aku juga setuju sih, tapi ini kan tergantung sama soalnya lah. Di soal ini A, B, C, D, E nggak ada tuh jawaban kayak gitu. Jadi yang paling baik yang mana nih? Do kan, gitu. Jadi kenapa aku jawab do? Karena itu. Tuh. Jadi kalau ada soal kayak gini kalian lihat kira-kira mana nih jawaban yang baik masuk akal gitu loh, yang rasional gitu. Tuh, oke, udah paham ya kenapa aku jawab D ya. Sip, sip. Oke, next. Nomor 5. Dalam sistem ekonomi kapitalis, cara yang dipakai dalam penyelesaian persoalan tentang barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan siapa yang akan mengonsumsi dilakukan melalui apa nih? Sebelumnya, kapitalis itu apa? Boleh, ada yang output dikit barusan ya. Kapitalis. Kita garis bawahi yang kapitalis. Jadi, sistem ekonomi kapitalis itu, teman-teman, sama kayak sistem ekonomi bebas gitu. Jadi, yang menentukan adalah mekanisme dari pasar. Kalau pemerintah tuh komando. Kalau pemerintah dan swasta, pemerintah dan masyarakat, pasar itu campuran gitu. Jadi, jawabannya benar nih yang C, mekanisme pasar. Bentar. Nah, ini. Udah paham belum? Agak zoom dikit. Oke. Paham. Paham ya? Udah kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Lanjut. Next, nomor 6. Gempa bumi yang melanda di berbagai belahan dunia telah mengakibatkan kebocoran sumur-sumur minyak di laut, sehingga mengganggu keseimbangan pasar minyak mentah dunia. Karena, nih, coba dibaca dulu pertanyaan sama jawabannya. Nanti yang mau jawab boleh speak up. Gimana? Kira-kira ada yang tahu nggak ini jawabannya gimana? Untuk Ejakun nih, boleh nih. Kenapa kok kamu jawab E? Kenapa kok jawabannya E? Ada yang bisa kasih alasan nggak kenapa E, kenapa B? BK. B. Kenapa nih kok B? Boleh, kenapa? Karena kan itu ada kebocoran, jadi apa namanya? Bingung kan kalau suruh jelasin? Oke, aku coba jelasin ya. Jadi, aku juga setuju B sih. Kenapa? Karena di sini hanya dijelaskan bahwa ini mengakibatkan kebocoran sumur-sumur minyak. Kalau ada kebocoran, otomatis penawaran atau ya supply dari minyak ini akan berkurang kan? Karena berkurang supply minyaknya, maka dia akan menggeser kurva penawaran ke kiri gitu. Apa akibatnya dari pergeseran kurva penawaran ke kiri?
adalah kenaikan harga karena supply-nya semakin sedikit gitu. Kenapa kok aku nggak jawab E? Karena di sini nggak ada kalimat yang menjelaskan kenapa kok permintaannya bertambah gitu. Jadi kalau aku jawabanku B karena itu. Atau ada yang mau nyanggah boleh, ada yang mau ngasih pendapat juga boleh. Nah, aku gambarin ya kenapa kok bisa berkurang harganya. Nih. Gambar di mana ya? Nih, awalnya ini supply, ini sorry, ini demand. Terus pada suatu hari terjadi kebocoran minyak gitu. Maka kurva supply bergeser ke kiri di sini. Awalnya P-nya tuh segini. P1. Ini Q1. Terus karena ada pergeseran kurva penawaran ke kiri, kita ketemu sama titik baru nih di sini. Sorry. Q-nya berkurang karena kebocoran minyak tadi. Terus apa yang terjadi? Harganya meningkat. Gitu. Karena semakin langka kan. Gimana? Ada yang masih belum paham nggak? Atau udah jelas gitu? Pernah ngerjain di Wangsit, jawabannya E, Kak. Tapi Kak, kalau sebagian perusahaan minyak menarik diri dari pasar, terus kalau sebagian produsen udah gitu kan, ntar ketutup. Nah, gitu kan kesimpulan pasarnya nggak bisa tentuin, Kak. Nah, itu makanya aku bilangnya gini, kenapa aku jawab B? Karena di sini kita nggak dijelasin gitu, apakah si perusahaan ini menarik diri, apakah terjadi pertambahan dari permintaan di pasar gitu. Itu kenapa aku jawabnya B gitu. Nah, setahu aku, emang jawaban di Wangsit atau jawaban di mana, itu kan tidak menentukan bahwa emang jawaban ini 100% benar gitu. Ya kan? Ada asumsi-asumsi yang membuat kayaknya bener, lebih benar E, lebih benar B. Tapi kalau aku lebih ke B gitu. Kalau kalian gimana? Setuju nggak B atau gimana? Sama, Kak. Ya, jadi emang bahkan ya kalau udah di kuliah kadang itu misal gini, Pak, kira-kira kalau kayak gini tuh bakal gini nggak sih Pak? Nggak bisa kalian ngomong gitu karena banyak asumsi yang terjadi di ekonomi gitu. Jadi kadang-kadang makanya doanya semoga jawaban kalian sesuai dengan kunci teman-teman. Kalau aku B sih. Mungkin ada yang emang pendapat orang E gitu. Tapi ya, yang penting pemahaman kalian terhadap soal itu dikuatin aja. Lihat harga keseimbangan pasar meningkat atau menurun itu gimana, Kak? Jadi kelihatan dari sini nih. Jadi contoh gambar yang aku kasih tadi, awalnya kan titik keseimbangannya di sini. Benar. Awalnya titik keseimbangan di sini nih, yang pertama. Terus, karena terjadi pengurangan supply nih, supply bergeser ke kiri, akhirnya keseimbangan di sini ketika demand-nya, kurva demand atau kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran.
itu titik keseimbangan pasar. Gimana? Udah paham belum? Oke. Lanjut ya. Nomor 7. Di negara yang menganut sistem kurs tetap, pada kondisi apakah bank sentral akan melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing di pasar valuta asing? Coba ada yang mau jawab nggak kira-kira jawabannya apa yang nomor 7? Oke. Nih, intinya adalah kapan bank sentral akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing. Jadi jawabannya itu adalah ketika adanya kecenderungan depresiasi mata uang domestik. Bener yang jawab B. Kenapa? Karena ketika ada depresiasi nih, ya kan? Ada depresiasi ini, kondisi impor kita meningkat, ya kan? Kenapa? Ada yang ingat nggak tuh kenapa? Bentar. Bentar ya. Intervensi itu kayak ini loh, melakukan sebuah kebijakan gitu. Kita mau beli mata uang asing gitu. Iya, maaf tadi aku salah ngomong. Depresi itu ekspornya yang tinggi. Yang tinggi. Maksudnya adalah di sini ketika depresiasi nih, ketika impor kita naik, kebalik. Ketika impor kita naik, akan terjadi kecenderungan nilai mata uang kita melemah atau depresi. Depresi menyebabkan ekspor kita naik gitu. Jadi jawabannya yang B, benar yang B. Sorry. Mana udah paham belum? Intervensi adalah campur tangan. Jadi kalau menurut aku intervensi ini itu ketika bank sentral melakukan suatu gitu loh, melakukan entah kebijakan atau apa gitu. Gimana? Jadi gini, dia kan kondisi ketika bank sentral ini melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing di pasar valuta asing. Kenapa jawabannya yang B? Karena adanya kecenderungan depresi mata uang domestik, karena di saat itu impor kita lagi naik gitu. Impor naik, akhirnya terjadilah kecenderungan di mana mata uang kita tuh akan melemah atau depresiasi. Ya, kalau apresiasi itu kebalikan dari depresiasi. Jadi, gini. Bentar ya. Impor. Adanya impor itu mengakibatkan depresiasi atau nilai mata uang kita melemah. Depresiasi itu mengakibatkan
ekspor kita naik gitu loh. Kayak gitu. Gimana? Udah paham belum? Paham ya? Oke, sip. Kalau rupiah depresiasi, dolar iya benar, dolar jadi terapresiasi. Gini. Kenapa kalau kita depresiasi, ekspor kita naik? Itu udah paham semua belum itu? Konsep depresiasi, ekspor kita naik. Oke, aku jelasin ya. Ketika depresiasi, nilai uang mata uang kita melemah, misal rupiah terdepresiasi atas dolar gitu. Kan nilai uang kita lemah nih, nggak mungkin kita beli barang dari luar negeri itu semakin banyak, nggak mungkin kan? Kita pasti akan menghold uang kita, karena rupiah lagi lemah. Tapi kebalikannya, orang luar negeri yang punya dolar ini pasti akan ngeimpor banyak nih dari kita. Karena rupiah lagi lemah, otomatis ekspor di Indonesia semakin tinggi gitu. Ya kan? Karena lemah, mata uang kita lemah, rupiah lemah, barang-barang kita kan akan terlihat lebih murah di mata pemilik dolar gitu. Jadinya orang luar negeri pada ekspor nih ke kita. Orang luar negeri impor ke kita, di Indonesia masuknya ekspor. Jadi ekspor kita semakin naik karena barang kita terlihat lebih murah oleh mereka. Kebalikannya, karena nilai uang mata uang kita melemah, akhirnya barang-barang di luar negeri akan terlihat semakin mahal gitu kan. Jadi impor kita berkurang. Itu gimana, Bang? Maksud dari membeli mata uang? Membeli mata uang asing itu apa ya, Kak? Impor. Kenapa? Ejekun boleh. Ejekun tadi raise hand, boleh ngomong nih, kenapa? Oh, Lanjut ke oke, lanjut ya. Tapi udah pada paham kan tadi kenapa depresiasi menyebabkan ekspor kita naik? Itu udah jelas kan? Paham. Oke, kita next ya. Nomor 8. Perhitungan PDB menurut metode produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan hal-hal berikut, yaitu, nah gampang nih, A, B, C, D, E. Oke, sebelum jawab aku ingetin materinya. Jadi untuk menghitung GDP atau PDB ada 3 metode. Yang pertama pengeluaran, penerimaan, sama metode produksi. Nah itu kira-kira kalau metode produksi kita carinya pakai apa? Barang jadi, Kak. Barang akhir. Iya, kalau pakai metode produksi nih, kira-kira pakai yang mana? Dari A, B, C, D, E nih. D, Kak. D. Ya, bener D. banget. Sip, keren. Jadi, nomor 8 ini jawabannya yang udah jelas ya. Jadi kayak aku bilang tadi, metode dalam menghitung PDB atau GDP itu ada 3. Pertama, metode pengeluaran, metode penerimaan, dan metode produksi. Pengeluaran tuh yang mana? Metode pengeluaran itu yang CIGXM, menambahkan konsumsi secara nasional, ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, dan ditambah net ekspor gitu. Terus yang metode pengeluaran yang mana, Kak? Metode pengeluaran tuh penerimaan yang mana? Penerimaan tuh yang
ini menjumlahkan dari seluruh balas jasa faktor produksi yang rent ditambah wage tambah interest tambah profit, itu metode penerimaan. Kalau metode produksi itu dengan menambahkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor perekonomian. Jadi ini yang A ini adalah metode apa? Konsumsi, Kak. Yang A Pengeluaran. metode ya Pengeluaran. benar. Ya, metode pengeluaran. Ada konsumsi, investasi, belanja pemerintah atau G dan ekspor neto. Kalau B ini metode apa? B metode Pendapatan, Kak. ya pendapatan atau penerimaan gitu. Kalau C salah karena di PDB yang kita hitung tuh nilai tambahnya. Tuh, oke, udah paham semuanya? Paham. Paham. Sip. Lanjut ya. Setuju nggak? Lanjut, Kak. Oke, benar-benar. Oke, nomor 9. Menurut Schumpeter, faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah C. Kewirausahaan. benar banget. Ini udah sering banget ya keluar ya. Jadi Iya. yang sering banget keluar itu Schumpeter. Schumpeter itu teorinya, pokoknya pertumbuhan ekonomi itu pendorongnya adalah kewirausahaan. Tuh, ini kalian perlu hafalin sih emang. Entrepreneur. Bener, entrepreneur. Oke, udah paham ya? Jelas banget ya. Kalau SDA siapa, Kak? Sumber daya alam itu seingatku sumber daya alam ya, ntar aku lupa. Adam Smith ya? Adam Smith mungkin, iya. Kalau tenaga kerja itu ada inget gak? Tenaga kerja itu siapa? David Ricardo, Kak. Iya, benar-benar. Jadi sumber daya alam tadi itu ada Schumpeter. Siapa namanya? Adam Smith. Jumlah tenaga kerja itu David Ricardo. Terus ada lagi nih. Kalian ingat teori Malthus nggak? Ingat. Jadi ini aja ya. FYI aja. Tidak, aku dulu pernah dibilangin gini loh. Kalian yang pas pernah nonton Marvel lah, tahu Thanos kan? Dia itu kan bilang kalau semakin banyak populasi itu justru akan ini semakin lama akan buruk lah. Paham kan Thanos kenapa dia pengen menghilangkan separuh populasi? Nah, itu ada yang bilang ada sangkut pautnya sama teori dari Malthus. Malthus tuh bilang kalau semakin lama kebutuhan pangan manusia itu akan semakin banyak dan tidak mencukupi kebutuhan seluruh manusia. Tapi teori itu sekarang dibantah dengan adanya teknologi. Kayak gitu. Asik kan? FYI aja sih. Aku dulu pernah diceritain gitu soalnya. Gimana, udah paham nggak? Paham, Kak. Lanjut ya. Lanjut. Oh ya, aku nambahin, sorry. Kalau yang teknologi itu miliknya Karl Marx. Kalau yang investasi, maaf ya, aku agak lupa soalnya. Jadi teknologi jumlah tenaga kerja di Adam Smith. Kalau yang tenaga kerja itu David Ricardo, kewirausahaan itu Schumpeter, teknologi itu ada Karl Marx. Kalau investasi, seingatku siapa ya? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Maksudnya ingat gitu.
Bentar, aku coba baca catatanku dulu. Horodomar Ping. Oke, thank you. Thank you, Riz. Oh iya, investasi dan modal itu Horodomar. Ya, Oke, thank you. Oke, sip. Solo. Mana? Paham ya semuanya ya? Ini harus diingat-ingat. Nomor 9. Setuju nggak kalau next? Next ya. Setuju. Nomor 10 ya. Nah, ini soal yang sama kayak kita bahas kemarin sama Riris. Dalam hal apakah koperasi primer dan koperasi sekunder berbeda? Ada yang masih ingat nggak jawaban kemarin? Daerah atau wilayah kerja. Iya, benar. Yang jawabannya yang C ya. Teman-teman ada yang masih belum paham nggak, mungkin yang nggak ikut kemarin? Belum paham, Kak. Oke, bentar. Bedanya koperasi primer sama sekunder apa, Kak? Jadi bedanya kalau koperasi primer itu terdiri dari 20 anggota nih. Dan dia itu di mana? Kecamatan kalau nggak salah. Bener nggak, Riz? Iya, benar. Iya. Nah, kalau sekunder itu terdiri dari 5 koperasi primer gitu. Dan itu wilayahnya udah beda lagi. Kalau primer itu di apa ya? Provinsi apa kabupaten? Bentar. Primer di kecamatan, sekunder di kabupaten atau kota. Nah, terus ada koperasi campuran tuh ya kemarin. Itu di provinsi. Gitu. Jadi Provinsi. mereka ini dibedakan dari wilayah kerjanya gitu. Pokoknya ingat kalau koperasi primer itu 20 anggota, sekunder itu 5 gabungan koperasi primer kayak gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Bisa next kita? Lanjut ya, nomor 11. Akun yang termasuk dalam akun nominal adalah, nih gampang nih. Gampang kan? Di akuntansi itu ada akun real sama akun nominal. Kira-kira aku tanya, biaya dibayar di muka ini termasuk akun real atau nominal? Real nggak sih? Real. Real. Ya. Kenapa kok real nih? Oke, jadi biaya dibayar di muka itu sama kayak gini ya analoginya. Kita mau bayar sewa lah misalnya, terus kita bayar duluan di muka, sementara kita belum menikmati adanya sewa itu gitu. Artinya kita punya kayak piutang gitu kan, kayak piutang. Berarti kan itu termasuk akun real kita. Karena kita bayar dulu sebelum kita mendapatkan manfaatnya. Itu biaya dibayar di muka. Makanya dia masuk akun real. Ya benar, karena dianggap piutang. Persediaan barang dagang jelas ini real karena dia termasuk aset kita, ya kan? Kalau biaya yang masih harus dibayar, biaya yang masih harus dibayar berarti apa? Utang dong. Ada biaya kita belum bayar dan kita harus bayar. Kita anggap ini sebagai hutang. Jadi dia masuk ke akun real. Terus sama kayak pendapatan bunga diterima di muka. Kita punya pendapatan, kita belum melakukan jasa itu, tapi kita udah dapat pendapatannya di depan. Berarti kan itu termasuk utang kita kan. Jadi itu kenapa kita bilangnya real. Jadi jawabannya yang A, benar banget. Jadi bedanya akun real sama nominal. Kalau real itu harta, utang, dan modal. Kalau nominal itu ada akun pendapatan dan akun beban. Itu di akuntansi jasa. Oke. Udah jelas belum? Kak, boleh diulang? Oke, boleh diulang. Boleh banget. Jadi
akun yang termasuk dalam akun nominal itu ada dua, akun pendapatan dan akun beban. Sementara kalau real, akun real itu akun harta, utang, dan modal. Kan di akuntansi jasa kita kenal 5 akun kan? Harta, utang, sorry gede banget. Jadi jasa itu kasih saran nih. Oh, sorry, bateraiku habis. Harta, utang, modal, itu real. Kalau nominal, sorry ya jelek banget. Bentar, gimana ya? Pendapatan sama beban. Itu akun nominal gitu. Lah, kenapa jawabannya A? Karena B tadi biaya dibayar di muka. Ada biaya yang kita belum dapat manfaatnya, tapi kita udah bayar di depan. Berarti kan kita bisa anggap ini sebagai piutang kan? Maka dia, piutang itu apa? Piutang itu masuk akun harta. Berarti dia akun real. Kalau persediaan barang dagang, persediaan itu kan udah jelas ya, dia aset kita nih. Dia ada di akuntansi dagang. Jadi dia masuknya akun real. Terus biaya yang masih harus dibayar. Ada biaya yang kita harusnya bayar, tapi kita belum bayar. Berarti kan dia utang. Utang adalah akun real. Dan yang E, pendapatan bunga diterima di muka. Pendapatan kita, kita belum melakukan jasa itu, belum membuat lah, tapi kita dapat uang duluan di depan, berarti kan itu kita bisa bilang utang kita kan ke pelanggan, jadi dia masuknya ke akun real. Jadi jelas jawabannya yang A, pendapatan sewa. Gimana, ada yang masih belum paham? Oke, Robin. Jadi akun real itu aktiva dan pasiva ya, Kak? Iya, pendapatan itu aktiva, pasiva. Iya, tuh. Oke. Paham ya? Jelas ya? Lanjut. Nomor 12. Buku harian jurnal. Penjualannya nih hanya digunakan untuk mencatat penjualan B. Kredit. Benar. Ada yang tahu kenapa kok kredit? Karena jurnal penjualan itu mencatat penjualan barang jasa secara kredit. Ya, bisa. Oke, makasih ya. Jadi, selain itu juga benar kata temanmu tadi, dan penjualan itu kan kalau di akuntansi dagang seolah-olah kayak pendapatan kita kan. Pendapatan itu kan bertambahnya di kredit. Jadi, buku harian jurnal penjualan itu digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit kayak gitu. Gimana? Udah paham belum, teman-teman? Paham ya? Bisa lanjut? Lanjut ya kita ya. Nomor 13. Coba dihitung dulu nih besarnya pendapatan bunga untuk tahun 2010. Boleh dihitung dulu. Gimana? Ada yang bisa nggak?
Yang lain, ada yang jawabannya selain E nggak? Oh, ada yang jawaban selain E. Nur Rahmah, bisa jelasin nggak kenapa kok bisa E? Ada yang bisa? Nggak apa-apa, pede aja. Bentar. Gimana tadi? Piutang bunga akhir periode ditambah pendapatan bunga. Oke, yang lain gimana? Nah, ini aku jujur yang nomor 13 itu tuh nggak dapet kayak yang bener-bener rumusnya gitu loh. Tapi tadi aku sempat kayak nyari-nyari sumber gitu. Kalau jawabannya tuh benar teman kalian yang E. Jadi caranya dengan menambah dari penerimaan kas tuh dengan piutang bunga yang akhir. Tuh dapatnya angka 18.900.000. Aku emang nemuin beberapa soal kayak gini tuh di tahun-tahun lama ya, kayak 2011. Palingan kalau tahun sekarang tuh yang keluar kayak berapa modal akhir, berapa modal awal gitu, berapa pendapatan, tapi nyarinya pakai yang rumus modal akhir gitu kan. Sering kan dapat soal kayak gitu? Tuh. HPP, ya sering. Tuh. Nah, jadi nyarinya tuh dengan menambahkan, ini ya kalau aku lihat berdasarkan sumber ya, itu menambah piutang bunga ini sama penerimaan kas atas bunga. Gitu. Oke. Gimana? Bisa nggak next nih soal selanjutnya? Atau ada yang mau tanyain? Kalau modal akhir gimana, Kak? Kalau modal awal ngitungnya gimana gitu? Atau apa? Ada yang mau ditanyain? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Berarti kalian yang kayak modal akhir gitu-gitu udah paham banget, ya kan? Yang modal akhir sama dengan modal awal. Tambah laba kurang privat. Ingat kan? Soalnya itu sering keluar sih. Iya, kenapa Indah?
Yang piutang 1 Januari itu bukannya piutang akhir dari 2009. Iya benar. Piutang akhir 2009. Nah ini kan ditanya ini pendapatan bunga buat tahun 2010 nih. Berarti kan sudah terjadi satu periode dalam 2010 ini. Itu kenapa aku masuk akalnya emang pakai yang 31 Desember 2010 gitu. Oke, jelasin lagi Kak modal awal dan modal akhir. Jadi, bentar. Ini ya, aku tulis ini. Modal, bentar. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Nah, dari rumus ini bisa nyari banyak hal nih kita. Karena kalau kita bedah lagi, terakhir sama dengan modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi prive. Jadi biasanya soal ini itu soal yang kayak gini itu bisa ditanyain kayak pendapatannya berapa, bebannya berapa gitu. Jadi nggak melulu berapa sih modal akhir, berapa modal awal, berapa prive. Tapi bisa aja kan ditanya bebannya berapa, pendapatannya berapa, dan diketahuinya tuh ini. Diketahui modal akhir, misalnya diketahui modal awal, diketahui prive, diketahui pendapatan, berapa bebannya. Kayak gitu. Itu sering keluar kalau menurut aku. Entah soal OLIM, entah soal UTBK gitu. Mungkin kalian juga udah sering ketemu. Gimana, udah paham belum? Udah, oke. Kita next ya. Nomor 14. Coba dibaca dulu. Kenapa kok A? Ada yang ngasih tahu, bisa ngasih tahu alasan ya? Kenapa boleh nih? Ngasih pendapat. Karena ada beberapa doang, Kak. Oke. Jadi, nomor 14 ini kita analisis dulu ya, yang pernyataannya. Industri mobil Indonesia merupakan contoh industri yang berbeda di pasar oligopoli. Benar apa enggak nih? Benar-benar. Nah, benar. Iya, sip, benar. Jadi, industri mobil di Indonesia itu termasuk industri oligopoli, pasar oligopoli gitu. Terus berarti pernyataan benar. Kita lihat sebabnya. Industri mobil di Indonesia, karena industri mobil di Indonesia menghasilkan produk terdiferensiasi. Benar ya? Terdiferensiasi maksudnya gini loh. Iya benar, barangnya homogen dan yang terdiferensiasi. Mereka itu intinya sama-sama buat mobil, tapi terdiferensiasi karena meskipun sama-sama bikin mobil, produknya tuh ada perbedaan-perbedaan sedikit gitu loh. Entah segi warnanya atau kemampuannya, itu di situ perbedaannya. Apakah pernyataan dan sebabnya ini berhubungan? Iya, Kak. Iya. Berhubungan. Iya, Berhubungan. benar berhubungan. Jadi jawabannya yang A, benar. Sip, sip.
Tuh, industri mobil Indonesia adalah pasar oligopoli. Benar, karena industri mobil Indonesia menghasilkan produk yang terdiferensiasi dan berhubungan. Sip. Udah paham belum semuanya? Udah paham belum? Paham ya? Oke, atau ada yang mau ditanyain? Berhubungan dengan materi pasar mungkin. Saya mau tanya tentang materi pasar, tentang oligopoli atau tentang monopoli mungkin, pasar persaingan sempurna gitu. Udah paham nih berarti? Insya Allah paham. Oke, sip, udah siap ya UTBK. Oke, nomor terakhir, nomor 15. Dari pernyataan berikut, manakah yang benar berkaitan dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna? PS, ada yang mau jawab? Coba dibaca dulu. Ada yang B. mau jawab? Gimana? B. B, ya B itu 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 3. kalau 1, 2, 3, 4, guys. Oh, 1, 3. Bentar, 1, 3. Oke, kita tampung dulu. Ada yang bisa, yang lain? Yang lain juga B, B. Oke, yang B boleh kasih alasan nggak? Yang E bisa kasih alasan? Kalau yang B 1 sama 3, kalau yang nomor 1 itu kan ada dia bilang tetapi dalam jangka panjang mereka hanya memperoleh laba normal. Nah, itu benar, Kak. Untuk nomor 3 itu tidak ada halangan bagi perusahaan untuk masuk dan keluar industri karena ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu kan tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar. Seperti itu. Oke, kalau yang E? Ada yang bisa ngasih alasan E? Awalnya aku jawab 1, 3 Kak. Cuma nomor 4 tuh ada katanya price taker, jadi kekecoh di situ. Kalau 2 aku masih ragu, jadi jawab E Kak. Gitu. Oke, jadi ini emang mengecoh ya. Jadi kalau 4 aku nggak setuju. Kenapa? Karena di sini dibilanginnya oleh asosiasi produsen. Nah, sementara price taker ini di pasar perusahaan sempurna ya terutama, itu harga terbentuk karena ya ada mekanisme dari pasar gitu, bukan karena produsen yang menentukan gitu, bukan asosiasi. Itu gimana? Setuju nggak kalau yang nomor 4 salah atau gimana? Oke, setuju Kak. Kalau kalimat price taker emang benar, tapi aku emang kurang setujunya di asosiasi produsen. Itu sih. Kurva permintaan berbentuk horizontal itu benar. Terus yang nomor 2, perusahaan dapat memperoleh laba maksimum bila berproduksi pada tingkat output di mana biaya per unitnya adalah minimum. Biaya per unitnya minimum.
Lebih tepatnya ini nggak sih, MR sama dengan MC diturunin sama dengan 0. MR, MC minimum. Jadi, setuju nggak kalau jawabannya 1 dan 3? Setuju ya. Hati-hati guys. Nah, setuju ya? Setuju kan? Oke. Ada yang bilang nih, Kak, boleh minta jelasin kurva-kurva dari macam-macam pasar nggak? Boleh, boleh. Tadi ya, karena aku kesusahan gambar, jadi aku bakal liatin kurva di Google. Ini aja Bang di Google Drive TKA ada Oh, oke, yang kita buka. langsung diperbandingkan. Tapi untuk sebelum kita masuk ke kurva-kurva, dari nomor 1 sampai 15 sudah jelas kan? Udah setuju semua ya? Udah. Oke, kita lanjut. Di mana, Riz? Konsep dasar. Enggak, di belajar bareng. Belajar bareng. Oke, saya masih bingung, belum paham kurs tetap dan mengambang bebas. Kalau kurs tetap itu dia di ini loh, ditentuin sama pemerintahnya. Jadi kayak mau kursnya berapa atau berapa itu ditentuin. Kalau mengambang bebas itu dia ikut mekanismenya aja. Jadi nggak ada intervensi pemerintah buat ngatur apakah berapa gitu. Itu sih perbedaan dasarnya, tetap sama mengambang bebas. Pasar ya. Pasar ini. Nah, udah kelihatan belum? Udah ya? Udah, Kak. Oke. Ini kurva-kurva pasar. Yang ini, yang demand-nya itu horizontal, itu pasar persaingan sempurna. Yang ini, yang kayak monopoli tapi lebih landai, itu monopolistik. Kalau yang ini kaku, yang ada elastis dan inelastis, itu oligopoli. Nah, yang ini, yang inelastis, itu adalah monopoli gitu. Bedanya apa? Kalau yang di pasar persaingan sempurna itu, demand-nya tuh akan apa ya, harganya itu sama semua, harganya sama. P itu sama dengan demand-nya, sama dengan MR-nya, sama dengan AR-nya. Itu di pasar persaingan sempurna. Dia di dalam jangka pendek akan bisa rugi, bisa laba, tapi di jangka panjang dia akan menghasilkan laba normal. Itu kalau, oh ya, bentar, aku jelasin dari awal aja ya, aku lihatin dari awal. Nih, kalau jumlah penjual di pasar persaingan sempurna itu dia banyak gitu. Ya, nggak ada halangan buat keluar masuk pasar tuh gampang banget di pasar persaingan sempurna. Barang jual homogen, sama semua gitu. Kurva permintaannya elastis sempurna atau horizontal. Karena ya tadi, dia price taker, nggak bisa ngatur harga, harganya sama semua. Itu di pasar persaingan sempurna. Tidak punya daya monopoli jelas. Terus tadi yang aku jelasin, kalau jangka pendek dia bisa rugi, dia bisa laba. Kalau di jangka panjang bisa laba itu laba normal. Itu contohnya apa barangnya? Ini kalau dibilang tempe tahu ya, tapi FYI sebenarnya kita nggak bisa benar-benar mendefinisikan apakah ada barang yang dijual di pasar persaingan sempurna. Itu benar-benar ngawang gitu loh, kayak apa sih barangnya, itu nggak bisa dijelasin itu barang apa gitu. Oke, kalau pasar persaingan monopolistik itu pasar yang apa?
dia mendekati sama pasar persaingan sempurna, tapi masih ada yang namanya persaingan nih di sini. Lewat mana? Persaingannya lewat iklan. Gitu. Jadi jumlah penjualnya banyak, dia barangnya terdiferensiasi, jadi kurvanya berbentuknya landai gitu. D sama dengan AR. Kemampuan mengatur harga dia sedikit, tapi dia lebih ke ini sih, lebih nggak bisa ngatur harga kalau monopolistik. Tuh. Hampir sama lah kayak pasar persaingan sempurna. Tuh. Terus kalau pasar oligopoli, nah ini nih, kayak yang kita bahas tadi, contohnya kayak mobil gitu. Dia jumlah penjualnya sedikit atau beberapa. Jadi nggak banyak nih yang bisa jual kayak industri mobil kayak gitu. Barangnya sama tapi punya perbedaan gitu, diferensiasi. Patah tingkat demand curve. Kenapa? Karena ada persaingan di harga nih di sini. Bukan harga sih, persaingan. Jadi gini loh, kalau di oligopoli itu ada yang memimpin pasar gitu. Misalnya pemimpinnya A, B, C, D itu adalah perusahaan lain gitu dengan yang ada di pasar oligopoli. Kalau A naikin harga, semua akan ikut naikin harga. Kalau si A nurunin harga, semuanya akan ikut nurunin harga. Karena kalau misalnya A nurunin harga, otomatis pembeli akan ke A semua kan. Gitu. Jadi ada pemimpinnya kalau di pasar oligopoli gitu. Jadi king demand curve. Jika menaikkan harga, dihadapkan pada demand yang elastis. Akibatnya banyak kehilangan konsumen. Jika menurunkan harga, demand-nya akan sedikit lebih inelastis. Tuh, contohnya mobil tadi. Nah, yang paling jelas beda itu pasar monopoli. Jelas ya, dia cuma punya satu penjual. Jadi barang ini unik gitu. Sifatnya inelastis kurva permintaannya. Dan dia paling beda sama yang lain, dia price maker. Karena dia adalah satu-satunya penjual, jadi dia bisa menentukan berapa harganya. Tuh, jelas ada daya monopoli paling tinggi di pasar monopoli. Bentar. Aku tarik nafas dulu. Oke, kalau kurvanya ini inelastis ya. Tuh, contohnya apa? PLN. Tuh, monopoli gimana? Jelas nggak perbedaan kurvanya? Iya Kak, jelas. Makasih. Oke, tadi ada yang tanya. Aku baca di komennya. Kak, bedanya normal sama normal itu apa? Normal itu dia nggak dapat laba, nggak dapat rugi. Nggak dapat untung, nggak dapat rugi. Itu normal. Super normal itu dia labanya positif. Gitu. Mana? Paham? Normal itu maksudnya kayak BEP, Kak. Ya, jadi sama kayak di ini kan. Di mana nih? Pasar persaingan sempurna. Kalian lihat. Dia jangka panjang akan menghasilkan laba normal. Artinya semua produsen itu akan mendapatkan total revenue-nya sama dengan total cost-nya. Itu di laba normal. Ini akan terjadi keluar masuknya penjual itu di sini. Gitu. Kak, tapi kalau ada yang bilang katanya kalau laba maksimum itu tercapai kalau MR sama MC. Itu berlaku semua pasar atau gimana, Kak? Nah, kalau MRMC itu emang laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC, bener. Kayak gitu. MR sama dengan MC. Itu Nah, semua itu pasar ya, Kak? iya, soal MRMC itu sering keluar, terutama ngitung-ngitung kayak berapakah output ketika labanya maksimum gitu. Atau cari TR sama TC dari MRMC, atau kalian disuruh nyari laba maksimum diketahuinnya TR sama TC. Itu sering keluar juga. Tuh, mana? Clear?
Oh ya Kak, mau nanya tadi yang tentang kurs tetap sama mengambang bebas itu Kak. Terus kenapa Indonesia nggak menetapkan kurs tetap Kak? Nah, itu aku juga kurang mendalami sih jujur kalau itu. Cuman emang katanya Indonesia juga belum bisa lah ada efeknya kalau dia bakal tetap gitu. Belum saatnya itu Indonesia tuh nggak pakai kurva tetap Oh, oke. Makasih tuh. Kak. Nah, itu pengetahuan umum sih ya guys. Jadi kalian kalau mau emang kepo-kepo coba search aja makro. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Itu materi apa ya Kak yang ngitung MR gitu? MRM tuh ini laba maksimal. Jadi setelah kalian belajar pasar itu nyari gimana cara memaksimumkan laba itu pakai itu MRMC tadi. Tuh sering keluar. Apalagi ya? Oh iya, jangan lupa ini ya, isi formnya. Form yang dikirim sama Riris di chat. Yang ini. Kak, kuliahnya jurusan apa Kak? Kuliah aku jurusan akuntansi. Kak, kalau kuliah akuntansi itu kita harus sudah paham basic akuntansi dasar ya Kak? Iya, Atau beda gimana Kak? jadi kalau belajar apa di akuntansi itu nanti kita bakal belajar ekonomi juga. Jadi semester 1, semester 2 aku ini itu juga ada pengantar ekonomi, mikro, makro. Terus selanjutnya ke semester 1 kemarin aku belajar pengantar akuntansi, itu ya akuntansi jasa sama dagang. Itu di situ. Tuh. Wah, Iya, kuliah di mana Kak? di UGM. Malah. Kakak tahun berapa Kak diterimanya? Aku angkatan 20, masih maba. Kak, kalau boleh tahu nilai UTBK-nya berapa Kak? Oh, aku bukan jalur UTBK, bukan jalur SBM. Malah. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain juga kalau mau tanya boleh banget. Buat materi hari ini gimana? Jelas nggak atau masih ada yang mau ditanyain? Aku stop presentasi ya. Untuk Utul tahun lalu bukannya pakai UTBK. Iya, iya nggak sih? Oh iya, Iya. oh iya jangan lupa itu. Habis ini ada kuis di Telegram. Yuda kan lewat Oke. tutup kemarin. Hmm. Yud, Oke, Yuda. ada Yuda. Apa? Ada. Nah, ini Apa? temen ada yang masuk ini lewat Utul nih. Ya halo, aku masuknya utuh. Oke. Jelas Kak, tapi kurang banyak soalnya. Oh iya, itu soalnya kita tiap harinya tuh bahasnya SBM sesuai tahun gitu. Kalau skor TBK tanya Akil tuh. Oh ya, BTW sebelumnya makasih banyak ya hari ini udah nyempetin buat ikut ikut kelas DWU kita. Semoga ilmunya bermanfaat dan semangat buat UTBK-nya semuanya. Terima kasih Kak. Iya, itu ada yang mau tanya Akil nggak? Dia UTBK, dia Oh SBMPTN iya, kemarin. dulu tuh kalau nggak salah ya seingatku rata-ratanya itu 625. Tapi kan dulu cuma TPS, jadi nilainya emang 600 tuh udah tinggi hitungannya. Berarti kemungkinan sekarang sama TK 700-an Kak. Mungkin nanti bisa mepet apa 650 ke atas yang Benar-benar. pasti nanti. Mungkin bisa Benar. mepet 900 juga. Soalnya dulu katingku kak kelasku tuh
Masuk akuntansi rata-rata 710 sama 740. Kalau mau patokan coba lihat nilainya yang 2019 aja. Soalnya itu kan Kak, isinya sama, tesnya 2. itu seluruh FEB UGM memang rata-rata segitu kan nilainya untuk masuk itu UTBK. Kayak Kurang tahu ya. Itu kan aku ya taunya dari apa LTMPT-nya kayak ngasih datanya gitu. Rata-ratanya yang akun UGM tuh waktu itu 620-an, aku lupa berapa. Kak, kalau kuotanya gedean di mana Kak? Manajemen, akuntansi atau IE? akuntansi. Kuotanya kuotanya gedean ya akuntansi. dari akun, mene sama IE. IE paling dikit. Akuntansi Apa, Kak? itu 150, akun 150. Nah, Terus manajemen itu 130. Kalau wah, IE itu kalau nggak salah 100. wah. Berarti lebih ketat juga ya Kak? UTBK kemarin lebih banyak mini daripada akun yang minatnya. Tapi kuotanya banyak akun. Jadi mini lumayan ketat hitungannya. Aduh. Kak, mau nanya, kemungkinan utul sekarang tes atau pakai dari UTBK Kak? Kayaknya campuran deh. Iya nggak sih? Aku dengar terakhir. Enggak. Terakhir Gini, aku dapat beritanya CBT tambah UTBK. gini. Kemarin kan aku lihat ini kan yang apa kayak PPT buat PMB tuh. Yang buat mandiri itu dia pakai CBT UGM, berarti pakai utul. Oh, Nggak tahu kalau misal nilai UTBK dipakai sebagai pertimbangan juga ya. iya Kak. Oke. Kak, mau nanya Kak, kan di UGM itu ada akuntansi biasa sama akuntansi sektor publik. Nah, itu kalau perbedaan khususnya apa ya Kak?